Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Prastio dengan NPM 22710097. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai kasus hukum internasional, yaitu sengketa Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan adalah salah satu kawasan paling strategis dan diperebutkan di dunia. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas, serta jalur perdagangan yang paling penting bagi perekonomian global. Sengketa wilayah Laut Cina Selatan ini melibatkan negara-negara antara lain Tiongkok, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Taiwan. Klaim yang ditumpangkan pada zona maritim seringkali menimbulkan ketegangan dan resiko konflik. Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis sengketa Laut Cina Selatan dari sudut hukum internasional dengan penekanan pada prinsip-prinsip yang relevan dan implikasinya terhadap stabilitas kawasan. Kemudian analisis dan pembahasan. Yang pertama, prinsip hukum internasional yang relevan. Ini ada 3. Yang pertama yaitu Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. UNCLOS merupakan kerangka hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam pemanfaatan laut secara internasional. UNCLOS menentukan hak yurisdiksi suatu negara atas zona ekonomi eksekutif sampai dengan 200 mil laut dari negaranya dan landas kontinennya. Yang kedua, prinsip kebebasan navigasi. UNCLOS juga menjamin hak atas kebebasan navigasi bagi negara yang penting untuk perdagangan internasional. Operasi kebebasan navigasi yang dilakukan di Laut Cina Selatan bertujuan untuk memulihkan klaim maritim Tiongkok yang dianggap berlebihan. Yang ketiga, prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Hukum internasional menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara damai melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan keputusan pengadilan internasional. Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag mengeluarkan keputusan yang menolak klaim historis bagian utama dari Laut Cina. Pengadilan tersebut menyatakan bahwa tidak ada dasar bagi klaim 9 garis Tiongkok. Putusan ini mendukung klaim Filipina atas zona ekonomi eksklusifnya yang tumpang tindih dengan klaim Tiongkok. Namun, Tiongkok menolak mengakui keputusan tersebut dan memperkuat kehadiran militernya di wilayah sengketa. Dampak dari putusannya, yang pertama, klaim teritorial. Keputusan ini memperjelas batas zona ekonomi eksklusif yang diakui secara internasional, namun kurang efektif dalam mengubah quo karena adanya perlawanan dari Tiongkok. Yang kedua, dampak putusan yang kedua, ketegangan diplomatik. Penolakan Tiongkok terhadap keputusan menambah ketegangan diplomatik antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN serta negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat. Yang ketiga, dampak terhadap stabilitas regional dan perdagangan internasional, yaitu keamanan regional. Ketegangan yang berkelanjutan di Laut Cina Selatan meningkatkan resiko konflik militer antara negara yang terlibat. Meningkatnya kehadiran militer Tiongkok di kawasan ini meningkatkan kekhawatiran mengenai kemungkinan eskalasi konflik. Yang kedua, dampaknya terhadap stabilitas regional dan perdagangan adalah perdagangan internasional. Laut Cina Selatan adalah jalur perdagangan yang dilalui oleh sekitar sepertiga dari total perdagangan maritim, serta konflik di Laut Cina Selatan dapat mengganggu jalur perdagangan global dan mempunyai dampak internasional yang luas. Demikian pembahasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.